Keajaiban sholawat, sholawat banyak keajaiban. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah nyata. Yang mana kisah nyata ini diceritakan oleh guru saya almarhum ya. Masya Allah, beliau memberikan ilmu-ilmu hikmah pada saya, dan di sini akan saya share untuk semua sahabat KP 82, yang mana begini ya sahabat. Di sini saya akan jelaskan keajaiban sholawat Anasiyah, sholawat 7 kata, sholawat Anas bin Malik, sholawat penakluk dunia, sholawat yang Masya Allah yang bisa disebutkan sholawat ini tidak sepopuler sholawat lain. Tetapi di sini ya saya akan angkat sholawat ini, saya akan perkenalkan sholawat ini, dan semoga menjadi wasilah ya sahabat untuk semua sahabat bisa mengamalkan sholawat 7 kata. Sholawat 7 kata. Sholawat 7 kata saya kasih gambaran lagi untuk semua sahabat ya, bahwa sholawat ini terdiri dari 7 kata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Nah itulah ya sahabat ya. Ini mungkin untuk sahabat udah tahu, ya pasti ada yang baru nonton video saya dan saya kasih tahu. Sholawat Anasiyah ini Masya Allah sholawat yang diamalkan Anas bin Malik. Yang mana Anas bin Malik ini salah satu bisa disebutkan yang didoakan Rasulullah dengan 3 doa. 1, biar rezekinya banyak, berlimpah. Nah kita dengan mengamalkannya insya Allah akan dapat berkahnya. 2, dia biar dipanjangkan umurnya, Masya Allah. Dan yang ketiga, anaknya banyak. Nah semoga nih yang nonton video ini semakin banyak anaknya, tapi tentunya dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala ya sahabat. Dan tentunya itu semua kita kembalikan kepada Allah biar kita senantiasa mendapatkan keberkahan, tentunya dengan wasilah sholawat Anasiyah. Begini sahabatku, singkat cerita lah, kita kalau diobrolkan terlalu ini panjang ya. Ada salah satu yang memohon sholawat ini pada guru saya, akhirnya dikasih. Tetapi ya sahabat, beliau ini bisa disebutkan bukan orang-orang yang bisa disebutkanlah orang miskin-miskin amat lah gitu kan. Orang berada lah, ada di beliau ini dari desa tapi beliau ininya berdomisili di kota gitu ya. Guru saya menceritakan bahwa beliau waktu itu bisa disebutkan berjualan ya, yang bisa disebutkan noko lah. Kalau noko itu ya toko lah, punya toko. Nah singkat cerita, semenjak gitu kan dari itu tuh kok pas begitu dikasih sholawat ini gitu kan, beliau tidak banyak sih yang dikasihnya, 70 pagi 70 petang, tapi istiqomah. Kadang-kadang kan kalau dikasih 7.000 ada yang bilang waduh saya nggak kuat, aduh saya lemas, aduh saya nggak bisa, bilangnya aduh terus gitu kan. Tapi kita ingin diberikan amalan solusi untuk menuntaskan berbagai macam masalah, tapi itu dia. Tapi nggak apa-apa sahabat, saya juga seperti itu, sedikit, apalagi kan yang sholawat Anasiyah itu ada sholawat khususnya ya. Ketika kita mempunyai hajat khusus, kita diterapkan dalam waktu yang terus menerus 7 hari. Singkat cerita ya sahabat, si yang dikasih guru saya ini gitu kan, beliau amalkan. Nah Masya Allah untung gitu ya. Nah setelah itu Allah uji nih gitu kan, karena dengan sholawat itu nggak mungkin Allah akan mencelakakannya, dan dengan sholawat itu tidak mungkin Allah atau sholawat itu tidak akan iseng untuk diri kita. Dan sholawat itu walaupun kita coba-coba tidak akan coba-coba syafaat Rasulullah itu untuk kita. Akhirnya suatu saat setahun akhirnya merasakan diuji nih gitu kan. Lah rame beliau udah mulai berhenti tuh bersolawat. Kata orang Sunda mah belang bentong, kadang baca kadang enggak gitu kan. Nah pas begitu itu ya akhirnya karena usahanya bisa disebutkan dibilang sepi, sholawat lagi itu udah biasa ya kita gitu kan. Udah kita enak akhirnya lupa, udah enak lupa. Nah untuk semua sahabat jangan begitu ya sahabat, kita harus semangat, udah enak harus semakin ingat gitu kan. Tentunya bukan saya ini gitu ya, tapi di sini sebagai pengalaman juga nih di kisah ini. Akhirnya lupa gitu kan. Akhirnya ini lagi sepi lagi, sholawat lagi.
Pas begitu sholawat, sekarang bukan rame lagi, tapi malah pas ceritanya mau buka, sebutlah gitu, sebut aja gitu, itu hari Jumat gitu kan, hari Jumat nih gitu ya, sebut besoknya mau jualan. Besok pas malamnya itu dia tuh malas gitu, mau berangkat enggak ya gitu, jualan atau enggak ya gitu, itu aja dah. Tapi sambil sholawatan tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Tumben semalaman itu dia tuh amalkannya 7.000 kali ya, terus tamat tuh tanpa ada halangan. Singkat cerita, pas waktunya subuh gitu kan, dia itu mau berangkat ke tokonya. Karena apa? Di rumahnya dia tidak punya apa-apa, bahkan jangankan untuk beli yang murah gitu kan, beras nggak punya, anak mau berangkat sekolah, terus pokoknya nggak punya sama sekali. Nah, singkat cerita ya sahabat, nggak cerita gitu kan, dia itu kan ngerasa marah, kok sholawat ini katanya, ya udah sholawat, padahal kan dia udah tahu sendiri, giliran dikasih enak dia lupa, giliran udah itu sholawat lagi. Pas di perjalanan ya sahabat, beliau itu kecelakaan, mau ke tempat tokonya itu kecelakaan. Pikiran yang ada dalam benaknya waktu itu, saya udah sholawat, saya malah celaka, saya mau padahal tujuan kan mau ke toko, mau jualan, tapi saya malahan seperti ini. Yang ada anak saya kelaparan, padahal itu dalam keadaan dia celaka, dalam keadaan dia ada musibah, tapi menyalahkan tetap gitu kan. Nah di situ akhirnya singkat cerita, dia tuh terjatuh, dibawa ke, kebetulan kalau itu sakitnya sih tidak parah-parah amat lah, cuman luka keseleo, dibawa lah bisa disebutkan puskesmas terdekat, tapi dalam keadaan dia bengkak gitu kan. Akhirnya dibawa juga ke tempat yang biasa ngebenerin atau tukang urut lah, dibenerin lah gitu kan, sembuh. Singkat, akhirnya selama 3 minggu dia itu tidak bisa jualan, dan di situ semakin memuncak. Padahal sahabat gitu kan, gurunya udah bilang paling sedikit amalkan 70 pagi 70 petang. Dia cuman amalkan saking ini udah, tapi karena udah jadi kebiasaan sholawat itu dibaca gitu kan, jadi kalau udah ambil yang paling dikit aja, 70 pagi 70 petang, 70 pagi 70 petang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Dalam keadaan dia putus asa juga, ternyata dia masih baca juga, saking karena udah terbiasa. Kalau nggak baca nggak ini, jadi gimana gitu ya, rasanya ada yang hilang gitu kan. Kalau kita udah biasa baca nih, tiba-tiba enggak gitu kan, seperti itu. Nah akhirnya ternyata ya sahabat, masya Allah, apa yang terjadi? Ternyata Allah itu lagi, kalau bahasa ininya gitu ya, bukan lagi ya, ternyata Allah itu maha segalanya. Orang itu berkah sholawat gitu ya, ternyata sakit celaka itu sengaja karena saking sayangnya. Walaupun di rumah, walaupun di ini tidak ada apa-apa, artinya Allah berikan keselamatan. Kok bilang keselamatan? Orang tersebut ketika ke toko itu biasanya gitu kan, suka sama anaknya, sama istrinya, bahkan berempat satu keluarga. Dan tepat di jam yang biasa beliau suka rutin di tokonya itu gitu ya, ternyata tokonya itu ketabrak sama mobil tronton yang mobil besar. Habis sahabatku, habis tokonya itu. Kan tokonya itu nggak besar-besar amat sih, sekitar ya bisa disebutkan lah 4x5 gitu ya, tapi itu pinggir, jadi si tokonya habis ketabrak. Masya Allah, orang di teman-temannya menyangkanya bahwa di toko itu gitu kan, di toko itu yang bersangkutan itu buka toko. Semuanya saudaranya sampai pada datang, karena yang namanya kecelakaan ya bisa disebutkan cepat menyebar ya gitu kan. Tapi beda lah dengan zaman sekarang ya, di TV, di Facebook, di IG, di YouTube ya, bisa dengan mudah gitu kan. Tapi kalau waktu itu ya jarang-jarang lah, paling dari mulut ke mulut gitu. Tapi ya itulah dia ya sahabat, ternyata di jam yang biasanya beliau bersama keluarganya di toko itu,
tepatnya itu sekitar jam 2. Pokoknya selama hampir 7 tahun beliau menghabiskan waktunya di jam segitu itu bersama keluarganya. Apa ya sahabat? Keajaiban menurut sahabat di sini. Masya Allah. Kalau waktu itu orang tersebut tidak dikasih jatuh, dia jualan terus, lah kan namanya juga umur. Nah itulah ya sahabat. Keajaiban kadang kita berpikir dengan uang. Kadang keajaiban berpikir dengan hal-hal yang bisa kita, sekarang saya punya hutang, ya Allah berikan keajaiban biar punya hutangnya ini biar bebas. Tapi kita dikasih yang lain, kita ngerasa Allah tidak ngasih keajaiban. Saya bilang ketika kita sholawat, Allah tidak akan sia-siakan kita. Maka di situ ada jaminannya, barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali. Saya tadi bilang bahwa ketika kita coba-coba, Rasulullah tidak akan pernah coba-coba untuk kita. Ketika kita iseng, Rasulullah tidak akan iseng untuk kita. Ketika kita muliakan Rasulullah, kita muliakan dengan yang sepenuh hati, dengan rasa cinta, dengan benar-benar, Masya Allah. Dengan kita senantiasa menyebut kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di situ sudah mendatangkan pintu-pintu keberkahan, datangkan pintu-pintu rahmat yang akan membuat diri kita, keluarga kita selamat. Tentunya bukan hanya dunia saja, tapi kita akan selamat dunia akhirat. Jadi untuk semua sahabat, hati-hati yang lagi ngamalin sholawat. Jangan sampai punya pikiran jelek, punya pikiran buruk. Pokoknya kita harus berpositif thinking terus. Karena sholawat itu sangat luar biasa tadi ya sahabat. Ya tadi dia ketika sholawat gitu kan cuma diamalkan dalam keadaan kita marah-marah. Kita udah menuduh bahwa dengan sholawat tidak ada apa-apanya, tidak ada keajaibannya. Maka saya selalu tekankan untuk semua sahabat. Ingat sahabat, kunci ketika amalkan sholawat, syukur, taubat, optimis atau baik sangka, maka akan datang pertolongan Allah. Semoga kisah ini bisa menjadi penyemangat bagi semua sahabat yang lagi sholawat belum terkabul. Bukan belum terkabul, terkabul, tapi Allah gantikan untuk hajatnya, karena Allah berikan kepada kita itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya sahabatku, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada siapa? Pada orang yang senantiasa istiqomah. Kepada siapa? Pada orang yang benar-benar tanpa menyerah. Kepada siapa? Kepada orang yang tulus. Dan tentunya kita sekarang harus tambah yakin bahwa dengan sholawat ini, apapun itu sholawatnya, dan di sini saya jelaskan sholawat Anasiyah, sholawat yang akan mendatangkan rezeki, apalagi di zaman yang lagi susah. Kita akan rugi kalau kita tidak amalkan sholawat. Maka dari itu, ayo kita bangkit, ayo kita tunjukkan kepada diri kita, ayo bahagiakan keluarga kita, dan ingat sahabatku, kita harus benar-benar istiqomah dalam mengamalkannya. Itulah ya sahabat ya, kurang lebihnya itu yang bisa disampaikan. Pokoknya sangat panjang sebenarnya ya, banyak sekali lah testimoni ataupun keajaiban. Tapi ini saya berikan kepada sahabat pada intinya tadi, sekecil apapun, 1 kali bersalawat apapun gitu ya, Allah akan berikan. Bahkan sholawat sudah jelas, sholawat ilmu tanpa syarat, ilmu yang mudah, dan sholawat jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat untuk kekasihnya. Itulah ya sahabat yang bisa disampaikan. Di akhir saya semoga semua sahabat KHP ya, saya doakan apa yang mempunyai hajat apapun, semoga Allah lunasi hutangnya, yang sakit Allah sembuhkan, yang lagi mempunyai misalnya aset mau dijual atau tanah mau dijual segera cepat terjual, dan yang lagi mempunyai apapun hajatnya, pokoknya tanpa terkecuali ya, apapun itu hajatnya, Allah kabulkan dengan mudah, cepat serta berkah. Saya pamit, mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.